Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yudi Septanto SPD di channel ini. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 2.1 dengan judul pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Before that, I will introduce to you Bapak Turmuji SPD MPD sebagai fasilitator yang hebat saya. Selanjutnya ada Ibu Nunung Anjarsari SPD sebagai pengajar praktik hebat saya. Selanjutnya ada saya sendiri Yudi Septanto SPD CGP Angkatan 11 kelas 232A. Saya akan memperkenalkan biodata singkat saya. Saya adalah Yudi Septanto SPD CGP Angkatan 11 kelas 232A. Saya adalah seorang guru bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Pelosok KTN Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pertanyaan pertama, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran ini untuk mendukung semua murid di kelas kita. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran. 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. 3. Menciptakan lingkungan yang belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif. 5. Melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Kedua, ada minat. Ketiga, ada profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui di mana murid berada. Minat murid, minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk berterlibat aktif dalam proses pembelajaran. Ada minat olahraga, akademik, atau musik. Profil belajar murid. Di sini ada 4 profil belajar murid ya. Ada lingkungan, budaya, gaya belajar, ada visual, kinestetik, dan auditori, kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat didefinisikan berdasarkan cara-cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Keempat, berbicara dengan guru dan murid sebelumnya. Kelima, membaca rapat murid di kelas sebelumnya. Keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran. Mendiferensiasi pertama adalah diferensiasi konten, berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, keterampilan yang dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan untuk membedakan pengorganisasian, bukan mengubah menurunkan standar kurikulum. Lagi untuk memberikan pembelajaran yang kedua adalah diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran, diferensiasi produk. Bukti yang ditunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan modifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Selanjutnya, adakah keterkaitan antara modul-modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Yang pertama, modul 1 dengan 2.1 ini. Untuk dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memahami kebutuhan murid anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kedua, pada modul 1.2 dan modul 2.1 ini, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pada modul 1.3 dan modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid.
Pada modul 1.2, 1.4 dan modul 2.1 ini kaitannya dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian koneksi antar materi modul 2.1 ini dengan judul belajar berdiferensiasi. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga berkah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.